Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakutan itu maksudnya ihwal rasa takut ya, bukan bahasa Jawa keweden. Jadi ketakutan itu rasa kamu tidak nyaman, kamu membayangkan nanti akan ada hasil yang jelek di depan. Kebalikannya harapan. Kalau harapan kamu membayangkan ada yang baik di depan. Makanya karena ada yang baik terus kamu ngegas. Kalau ini kebalikannya, karena ada yang mengerikan di depan, membahayakan di depan, terus kamu ngerem. Nah, remnya namanya takut. Sama kayak harapan, ketakutan itu part of life, part of human experience. Manusiawi. Sangat wajar orang itu takut. Justru kalau ada orang bilang, saya tidak punya takut terhadap apapun, tidak manusiawi. Ya tetap adalah yang kamu takuti. Ya paling tidak, kamu yang bilang, saya tidak takut sama apapun, ya kamu takut dianggap tidak takut. Jadi tidak ada orang yang tidak takut apa-apa. Dan tidak perlu kamu galau kalau kamu punya ketakutan. Kamu akui atau tidak, kan kamu kadang gelisah, kadang sumpek, kadang merasa galau. Itu kan sebenarnya kenapa semua itu muncul. Kamu ada ketakutan-ketakutan. Ya kan? Takut besok jadi apa? Takut kejelekanmu yang lama terulang lagi atau ketahuan orang. Selalu ada ketakutan-ketakutan. Di balik semua masalah, di balik semua kekacauan hari ini di level sosial, politik, budaya, di situ ada ketakutan-ketakutan yang tersembunyi. Mungkin orang takut jagonya kalah, mungkin orang takut nama baiknya hancur, mungkin orang takut organisasinya runtuh, mungkin orang takut, terus orang bereaksi. Jadi tidak apa-apa, takut itu manusiawi. Dan di balik ketakutan itu ada harapan. Selalu ada rumus ini. Ini kayak dua sayap dari seekor burung. Dan dua-duanya manusiawi. Terus takut itu connected to threat. Ancaman. Biasanya ada yang menggelisahkanmu. Ada sesuatu yang mengancam di depan. Makanya yang bawa motor kan kemungkinan besar di joknya ada jas hujannya. Alasannya apa? Takut mesti. Jadi kalau ada yang bilang kok saya tidak takut apa-apa kok bawa motor membawa jas hujan, sebenarnya yo itu yang dia takuti, kehujanan. Jadi connected to threat, ada yang mengancam, dan future thing di masa depan. Terus survival. Kenapa sih orang takut itu? Jangan salah, takut itu bermanfaat. Dalam rangka apa? Biar kamu selamat. Makanya ada istilah defense mechanism. Nanti yang punya teori ini Freud. Mekanisme mempertahankan diri. Jadi takut itu instinktif. Orang nyari selamat. Asal dia waras, pasti yang dikejar selamat. Bukan tidak selamat. Demi selamat ini orang rela untuk takut. Jadi rumusnya itu. Dan eksistensial. Di antara caramu berekspresi jadi manusia, eksis jadi manusia itu antara lain lewat takut. Oke, selama ini kan banyak yang bilang, alah takut itu ndak laki-laki, takut itu ndak jantan misalnya. Lah ndak. Takut ndak ada hubungannya sama jantan, ndak jantan. Ini manusiawi, eksistensial. Cuma harus dikontrol. Sama kayak harapan. Kalau hidupmu takut terus, yo kamu ndak ngapa-ngapain, nanti ngerem terus kamu. Di kamar terus. Kenapa kok ndak keluar? Takut kena virus, Pak. Kenapa kok ndak jalan-jalan? Takut, Pak, nanti kecelakaan. Yo, ndak ngapa-ngapain, akhirnya kamu serba takut terus. Maka harus ngerti formulasinya bahwa ini manusiawi ya, tapi kamu harus ngerti patokan-patokan rumus-rumusnya. Terus
Takut itu biasanya karena pikiran atau pengalaman. Kamu ngitung-ngitung sendiri atau pengalaman. Kenapa kok tidak jalan-jalan? Takut kecelakaan, Pak. Emangnya pernah? Tidak pernah. Tapi dari lihat pengalaman orang lain, terus menurut pertimbangan saya tidak jalan-jalan. Nah, itu kan karena pengalaman atau pikiran. Terus selanjutnya, objeknya rasa takut itu incomplete knowledge sama imagination. Apa sih yang kadang-kadang menyebabkan rasa takut itu? Pengetahuannya kurang lengkap. Kadang-kadang tentang sesuatu kamu ngertinya setengah. Kayak tadi loh, kalau kamu jalan-jalan keluar kamu nanti akan kecelakaan loh. Itu kan iya, kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan yang lain kan juga ada. Kamu bisa seneng-seneng. Kamu bisa ngatur agar ya jalan-jalan tapi selamat. Perkara ndak selamat itu kan urusan yang berbeda. Nah ini incomplete knowledge, pengetahuannya kurang lengkap. Misalnya tiba-tiba kok dari belakang kayak ada yang niup-niup ya kan, terus waduh merinding Pak. Kenapa kok kamu menafsirkan begitu? Ngertimu itu selama ini tafsirnya. Pengetahuanmu kurang lengkap, pengetahuanmu setengah-setengah. Nggak tahu sekalian malah nggak apa-apa. Karena setengah, sehingga kamu salah tafsir terus jadi takut. Anak kecil itu yang nggak ngerti apa-apa, kadang berani kan. Takut lo ini nanti jatuh, takut lo ini nanti. Anak kecil ya pikirannya urung nyampe ya berani aja ngalah-ngalahi yang dewasa. Yang dewasa pikirannya setengah. Ya kan? Jadi itu yang bikin takut. Kalau tiba-tiba saya di sini bisa terbang, itu kalau ada anak balita misalnya umur-umur 2 tahun, itu kan dia tidak kaget dan tidak takut. Malah heran, wah enak ya bisa terbang kan gitu. Yang ketakutan kan kalian. Kok bisa ya terbang? Kenapa? Ilmumu masih belum nyampe. Lihat orang bisa terbang. Jadi, incomplete knowledge. Misalnya kamu nginep malam-malam di rumah sepi, tidak ada siapa-siapa. Dan menurutmu ya rumah aman-aman saja. Itu kan kamu nginepnya santai. Tapi begitu ada yang bilang, di rumah itu dulu ada orang matinya loh. Begitu kamu ngerti kan terus jadi takut. Imajinasimu main sekarang. Itu kan incomplete knowledge sama imagination. Karena ngerti maka sekarang kamu takut. Kemarin tidak ngerti apa-apa, aman. Kenapa kamu nggak lulus-lulus kuliah kok takut? Karena ngertimu, masa depanmu tergantung perkuliahan, ijazah, dan gelarmu. Diluaskan lagi wawasanmu, mungkin kamu tidak setakut itu. Apa iya masa depanmu hanya tergantung ijazah dan gelar? Jadi objeknya ketakutan itu incomplete knowledge, pengetahuan yang setengah-setengah atau imajinasi. Terus orang takut itu biasanya flight or fight. Yang dia lakukan 2. Lari atau tarung. Biasanya yang lari itu yang terus, masa gitu aja lari. Yang dihormati yang berani fight. Tapi ya lihat situasinya dulu. Tidak selalu yang lari itu jelek. Kalau kamu lagi jalan-jalan di rel kereta, ono kereta ya kan harus takut itu. Dan wajib lari, tidak usah dimarahi. Wah pengecut kamu gitu aja lari. Lah ya musuh sepur Jadi ya yang rasional, flight or fight. Ya tidak semuanya harus dilawan. Kalau memang tidak tanding ya fight itu namanya konyol. Harus ngerti kapan lari, kapan tarung. Jadi responnya 2. Kalau tidak lari ya dilawan ketakutan itu. Terus, ya namanya orang takut, dia pasti believe whatever happen will be bad. Percaya bahwa kalau ini saya tabrak, hasilnya jelek. Itu makanya kamu takut. Kemudian berubah, ya karena semakin dewasa kan objek-objek ketakutannya berubah. Dulu kamu takut apa, sekarang takut apa. Dan yang terakhir takut itu gift. Bersyukurlah Allah masih memberimu rasa takut. Tidak sembarangan orang. Banyak loh orang yang kan di Jawa itu ada istilah gak duwe wedi. Jadi tidak punya rasa takut. Itu juga bahaya. Harus punya rem. Lari terus yo kamu kehabisan tenaga nanti. Atau tabrakan.
Bersyukurlah kamu masih oleh Allah dikasih rem, masih punya rasa takut. Oke, itu gambarannya. Seperti itulah yang dimaksud dengan takut. Manifestasi ketakutan. Ya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Cuma dalam dirimu yang merasa takut itu biasanya muncul hal-hal itu. Yang pertama tension. Tension itu tegang. Kalau kamu takut kan terus tegang. Kadang-kadang deg-degan. Nonton film horor aja kamu bolak-balik tegang, teriak-teriak. Itu kan deg-degan. Padahal kamu tahu itu cuma film. Nonton film horor direwangi merem segala. Takut melihat hantunya. Loh ya jangan nonton film horor. Masa takut lihat hantu kok nonton film horor. Orang takut itu tension. Jadi mengalami ketegangan dalam dirinya. Biasanya berkeringat dingin, jantungnya berdebar-debar, itu tension. Kemudian yang kedua ragu-ragu, doubt. Ini maju apa mundur, dilanjutkan apa berhenti saja, itu kan ragu-ragu. Itu biasanya orang yang ada yang dikhawatirkan. Enaknya saya ngapain ya, kok ragu-ragu ya mau ke situ. Keraguanmu itu menunjukkan ada yang kamu takuti. Mau saya tembak apa tidak ini? Kok nek tak tembak pasti kamu takut. Kenapa kamu ragu-ragu? Takut ditolak atau takut dimarahi, takut dianggap tidak tahu diri. Itu kan ada keraguan menunjukkan sebenarnya kamu sedang takut. Terus anxiety and worry. Cemas dan worry ya takut. Worry itu takut atas dasar kognisi. Jadi takut yang ada rasionya, ada alasannya, itu worry. Kalau anxiety itu kebalikannya. Cemas saja, kadang-kadang tidak rasional. Itu anxiety, makanya ada penyakit namanya anxiety disorder. Anxiety disorder itu gangguan kecemasan. Misalnya kalian tiap hari dengar orang kena stroke, dengar orang sakit jantung misalnya. Tiba-tiba kamu pusing terus, waduh, jangan-jangan stroke ini. Wah, jangan-jangan, itu anxiety disorder. Waduh, ini jantung, ini deg-deg. Akhirnya kamu ke UGD. Dokternya bingung kok, ke UGD tidak apa-apa mas. Cukup dengan Paramek beres sampean. Misalnya. Justru nanti penyakitnya jadinya ya anxiety disorder itu. Kamu harus ke psikiater kalau gitu terus-terusan. Cemas terus. Kamu gatel aja, wah jangan-jangan kanker kulit ini. Wah, pokoknya apa wae kamu lebih-lebihkan. Itu gejala kecemasan. Oke, kalau kamu ngalami kayak gini harus ke psikiater. Itu harus disembuhkan. Yang kena bagian tertentu dari otakmu. Jadi opo-opo di generalisir, didramatisir seolah-olah kamu parah. Terus suspicion. Suspicion itu curiga terus. Jadi kalau ada orang kok nuduh terus, curiga terus, jangan-jangan itu biasanya ada yang dia takuti. Just tinggal kamu cermati aja yang ditakuti apa. Orang yang suudzon terus, itu biasanya ada yang dia takuti dari yang disuudzoni. Kamu pakai bajuku ya? Kamu pakai sabunku ya? Kamu pakai sikatku ya? Itu kan curiga. Itu pasti ada yang dia khawatiri. Mungkin kalau khawatir kalau sabunnya dipakai, tak buang aja daripada sisamu misalnya. Itu kan ada yang ditakuti. Jadi suspicion. Termasuk yang kedua agitation. Agitation itu menghasut, mengacaukan. Orang yang takut itu kan sok-sok bikin kacau. Yang lain tenang-tenang, dia jangan ke situ, jangan ke situ. Hati-hati, di sana ada penghuninya. Nah, itu agitasi namanya. Contoh paling gampang itu. Oke, terus paranoid. Ya kalian menyebutnya parno. Paranoid itu takut yang tidak ada alasannya, tidak berdasar. Jadi mentang-mentang tetangganya misalnya sakit diabetes, dia
minum teh manis saja, saya nggak manis-manis lagi sekarang, parno. Nanti makan apa dikit ada manisnya, waduh ini diabetes ini mesti. Nah, itu namanya parno. Terus malu biasanya. Embarrassment itu malu atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu biasanya nanti melahirkan ketakutan. Saya ndak gitu-gitu lagi, saya ndak ke situ-situ lagi. Itu embarrassment. Misalnya kamu nyanyi, kok terus temenmu tutup telinga semua. Wah, itu kan terus kamu malunya luar biasa. Habis itu kamu mesti takut kalau mau nyanyi. Jadi di antara manifestasinya itu embarrassment, malu. Orang yang sudah jatuh malu itu biasanya terus ketakutan. Jadi aku ndak nyanyi-nyanyi lagi lah. Aku ndak presentasi-presentasi lagi lah. Aku presentasi kok teman-teman cekikian terus. Berarti presentasiku menggelikan mesti kan gitu. Terus kamu, aku ndak presentasi lagi, diketawain tok misalnya. Itu embarrassment. Dan pengalaman ini akan membuat besok-besok kamu ketakutan. Kalau waktunya presentasi terus pamit, mohon maaf Pak, saya sakit, ndak bisa masuk kuliah. Pas waktunya presentasi. Nah, itu biasanya ada pengalaman di depan yang membuatmu takut. Jadi manifestasi ketakutan itu ini antara lain, ya setiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau takut itu ndak tension tapi malah cengenges-cengenges. Tapi ndak mau ngapa-ngapain. Ayo maju. Ndak bisa ya Pak. Itu janjane ya rawani. Jadi sudah ditembak aja, sudah kayak gitu. Gitu kan ya wes. Oke, itu jane tegang cuma ya ekspresinya meringis. Jadi itu juga manifestasi ketakutan. Oke, ndak apa-apa ya, kayak tadi manusiawi asal pas. Porsi dan proporsinya. Ndak berlebihan. Kalau ini objeknya. Basic human fears. Yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama takut gagal. Tidak ada orang yang bilang, saya ingin gagal saja Pak. Tidak ada. Semua orang ingin sukses. Yang kedua, takut ditolak. Ditolak ya tidak cuma urusan nembak pasangan ya. Banyak macam-macam ditolak itu. Ditolak itu tidak diterima. Yang kamu persembahkan tidak menyenangkan orang sehingga mereka tidak nerima. Itu juga ditakuti orang. Fear of rejection. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang tidak pernah naik motor, dia tidak tahu enaknya naik motor, tidak ngerti tekniknya naik motor itu menakutkan. The unknown. Yang dia tidak tahu itu menakutkan. Tidak enak ya jadi artis. Apa-apa diberitakan. Nah, itu kan kamu tidak tahu, wong artisnya menikmati kok. Terus, loh iya kan, dia apa saja dapat sekarang, tidak perlu capek-capek viral. Jadi, yo viralnya dapat, uangnya dapat, enaknya dapat. Nah. Oke, yang capek kan kamu. Kamu sekarang capek-capek bikin meme, capek-capek bikin poster, capek-capek tentang itu. Fear of the unknown. Itu kan dunia gaib bagimu. Of the unknown. Wilayah-wilayah gaib itu. Kadang-kadang perilaku orang di dunia yang berbeda denganmu kan tidak masuk akalmu. Dan kamu takut ke sana. Kamu nggak bayangkan sumpek ya jadi presiden itu. Karena kamu nggak tahu, maka harus kamu takut. Nggak enak ya jadi ulama itu. Loh, kamu nggak tahu. Jadi ya ulama nanti tahu. Fear of the unknown. Orang itu biasanya takut pada sesuatu yang belum dia pahami. Kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan. Takut mati. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya. Fear of the unknown. Mati itu kan misterius. Kamu tidak tahu. Besok setelah mati ada apa. Kan gitu.
Wong yo yang mati ndak ada yang kembali. Jadi orang takut mati itu wajar. Basic human fears. Ndak apa-apa. Asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati, apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu. Fear of isolation. Ndak punya teman, sendirian, terasing, itu orang juga takut. Semenyendiri-menyendirinya orang, dia tetap butuh orang lain. Sendiri 100% itu ndak mungkin. Kalau ndak percaya kamu yang merasa, saya introvert loh Pak, ndak butuh orang lain, tinggallah di hutan, kamu ya stres. Ndak bisa, orang butuh orang lain. Dia takut kalau ndak ada siapapun. Kemudian yang terakhir, takut kehilangan dirinya. Takut tidak eksis, takut tidak dianggap, takut tidak jadi dirinya sendiri. Nah ini fear of loss of self, kehilangan diri, kehilangan kesadaran hidup, atau menjalani hidup yang tidak bermakna. Itu orang takut. Kamu ada atau tidak, aku tidak peduli. Itu orang tidak mau digituin. Orang takut kehilangan dirinya. Ini basic human fears. Ini dasar yang orang pasti takut menghadapi ini. Meskipun formatnya beda-beda. Takut itu nanti ada teori, sebenarnya ketakutan itu kuncinya ada pada pikiran. Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita. Takut itu kan ketika ada sesuatu yang kamu pastikan dia membahayakanmu, sehingga harus kamu hindari jauh-jauh. Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu, bisa mengganggumu. Nah itu kan adanya dalam pikiran. Kamu takut tidak punya uang. Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting. Kamu takut tidak punya pekerjaan, karena menurutmu pekerjaan itu mutlak. Karir yang sesuai yang kamu inginkan itu harus. Kamu takut, apalagi macam-macam, mungkin termasuk pasangan. Itu kan adanya di pikiran. Jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran. Padahal kalau versi Buddhisme, segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral. Kalau pakai bahasa Buddhisme dia kosong. Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Ngaji ini penting atau tidak, itu tidak ada di ngaji ini sendiri, tapi dalam gagasan kita, pikiran kita tentang ngaji ini. Jadi, kamu ganteng apa tidak, itu kan mungkin tidak terletak di wajahmu, tapi terletak di pikiranmu. Mungkin konsepnya orang tentang ganteng dan tidak itu seperti apa. Jadi kalau ada orang bilang, kok kamu nggak terlalu cakep, jelek gitu, konsepnya aja diganti. Iya kan? Mungkin selama ini yang disebut ganteng itu yang hidungnya mancung, kulitnya putih, wajahnya agak kebulean gimana, itu ya tinggi besar. Itu kan konsep yang ada di kepalamu. Kalau ingin bahwa ganteng itu kamu, gantian konsepnya. Itu kan konsepnya Bapak. Kalau menurut saya ganteng itu yang kecil, pesek, kemudian rambutnya keriting, ya kan adanya di pikiran. Cantik juga begitu. Menyenangkan atau tidak juga begitu. Bahkan penting atau tidak juga begitu. Kuncinya di pikiran. Termasuk ketakutan. Hujan itu cuma air. Dia jadi membahayakan atau tidak, itu ya konstruksi berpikirmu yang menanggapi hujan. Tsunami ya tsunami aja, dia peristiwa alam.
Kamu tanggapi dia jadi azab, apa dia itu adalah ujian, apa dia itu. Lo itu kan pikiranmu yang menanggapi, yang membaca, yang membunyikan. Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Hidup bahagia itu, Pak, uang banyak, istri cantik, rumah besar. Itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang. Ada loh justru orang yang merumuskan hidup bahagia itu tidak punya apa-apa, tidak terikat apa-apa, tidak tergantung apapun, hidup bebas. Loh, ada yang begitu. Dari mana itu muncul? Di pikirannya. Jadi termasuk rasa takut itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah, ya lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tadi. Jadi maka aturlah cara berpikirmu. Tanggapi segalanya secara sehat. Awas keliru. Tak kasih contoh ya. Ada kisah terkenal sekali kalau di barat, namanya kisah katak kecil, Little Frog. Ini biasanya diceritakan ke anak-anak TK. Kalian tak anggap TK dulu sementara. Jadi satu ketika ada rombongan katak kecil. Hari ini kan populer sekali cebong itu ya. Cuma tadi mau tak tulis kisah cebong itu nanti tersinggung kalian. Oke, yo ini kakaknya cebong lah, Percil. Ya. Jadi ini kisah Percil, kisah katak kecil. Jadi satu ketika ada Percil, sekelompok Percil yang melakukan lomba naik gedung. Terus karena ini unik, ada Percil yang naik gedung, terus penontonnya banyak, ingin ngerti nanti juaranya siapa. Nah, waktu hari H yang nonton banyak, supporternya banyak, teriak-teriak. Terus dimulailah lomba itu. Tapi penonton ini begitu lihat gedungnya, wah gedungnya setinggi itu, Percilnya kecil-kecil, apa ya bisa nyampe puncak. Maka penontonnya ya komentarnya macam-macam. Komentatornya banyak. Wah, ndak mungkin itu bisa. Ndak kuat gak. Wong Percilnya kecil-kecil gitu apa ya bisa. Pokoknya teriakan-teriakan itu banyak. Ndak mungkin sampai puncak. Ndak akan ada yang bisa mencapai puncak. Sekuat apapun kata-kata itu ndak akan bisa mereka sampai ke puncak. Sulit lah, mustahil lah, ndak mungkin lah, teriak-teriak gitu. Percilnya yang naik ya bener. Akhirnya ada yang jatuh satu demi satu, ndak kuat. Satu demi satu, ndak kuat. Hanya ada satu Percil yang orang teriak apa saja nggak peduli, dia naik terus, pelan-pelan naik. Dan dialah yang juara akhirnya, Percil ini. Setelah si Percil ini juara, wartawan datang ngerubung. Ya, ngerubung Percil ini, maunya diwawancara, gimana kok bisa menang, kiatnya apa, anunya apa. Tapi diwawancara Percilnya diam aja, cuma tolah-toleh aja. Akhirnya diketahui ternyata Percilnya ini tuli. Jadi dia tidak dengar. Jadi waktu orang teriak-teriak, tidak mungkin, tidak bisa, sekuat apapun tidak akan mampu. Dan sebenarnya dia tidak dengar, pokoknya dia jalan aja. Akhirnya nyampe puncak. Bandingkan dengan tadi Percil yang pikirannya terganggu oleh banyak suara dari luar. Nah, ambil pelajaran sendiri dari cerita ini, bagaimana pikiranmu menentukan langkahmu. Pikiran-pikiran yang terganggu oleh macam-macam tadi, ya merasuk. Kalau isinya rusak-rusak dan jelek-jelek, ya efeknya dalam dirimu juga jelek. Maka pinter-pinterlah apa yang harus kamu masukkan, apa yang jangan masuk dalam dirimu, karena menentukan isi pikiranmu.
Ketika orang banyak ngomong mustahil, ndak mungkin, wah sekuat apapun kamu ndak akan nyampe. Itu kan pelan-pelan muncul keraguan. Apa ya aku bisa? Kok orang-orang bilangnya begitu? Apa ya aku mampu? Akhirnya yang juara yang ndak dengar apa-apa. Nah, hari ini kan kamu dengar macam-macam, baca macam-macam, banyak, pikiranmu mesti kacau. Kamu ndak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu. Hari ini. Kenapa? Terlalu banyak yang masuk. Latihanlah jadi tuli sedikit-sedikit. Oke, jadi ini untuk ilustrasi bagaimana kuncinya sebenarnya ada dalam pikiran. Harapan-harapanmu, ketakutan-ketakutanmu. Takut itu wajar, cuma takut yang sehat dan takut yang rasional, masuk akal. Takut yang sehat itu takut yang menghasilkan perjuangan, takut yang wajar menghasilkan kebaikan. Itu takut yang sehat. Ada takut yang tidak sehat. Takut yang tidak sehat itu ya buahnya jelek, hasilnya rusak. Mungkin kamu keras pada orang lain, akhirnya kamu menyiksa orang lain, menyakiti orang lain gara-gara ketakutanmu. Takut jagomu kalah, terus kamu merendah-rendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, menganggap semua yang dari yang kamu takuti itu jadi jelek dan seterusnya. Itu namanya ketakutan yang tidak sehat. Bahwa orang takut jagonya kalah itu wajar. Tapi takut itu membawa kemana, itu nanti yang akan menilai apakah ketakutan itu sehat atau tidak sehat. Jadi kalian boleh takut, tapi tetap yang sehat. Takut mati menghasilkan kesadaran untuk lebih dekat sama Allah, itu kan sehat. Takut tidak eksis membuat kamu sungguh-sungguh berjuang agar diakui di tengah masyarakatmu, itu kan takut yang sehat. Jadi usahakan kalian takut, tapi takut yang sehat, bukan takut yang tidak sehat. Yang kedua, takut yang rasional. Saya mau bantu tetangga sebelah, Pak, tapi saya takut ya, Pak. Nah, itu tidak rasional. Wong bantu orang kok takut. Jadi takutnya yang rasional. Yang tadi saya sebut ketakutan-ketakutan dasar itu kan masuk akal orang takut. Takut mati, takut itu kan. Saya mau nembak, Pak, tapi saya takut kalau diterima gimana? Itu tidak rasional. Nah, itu kan tidak masuk akal, tidak diterima. Saya takut ya, Pak, takut bahagia saya itu. Beliau nggak ono takut kok takut bahagia. Itu tidak masuk akal, tidak rasional. Jadi ya jadi manusia yang normal sajalah. Jadi yang ditakuti yang memang menakutkan. Kalau ada yang tidak menakutkan kok kamu takuti, itu kalau secara psikologi kadang disebut fobia. Fobia itu ketakutan yang tidak rasional. Kan ada kadang-kadang orang itu fobia terhadap bulu-bulu. Kalau ada baju-baju ada bulunya, dia gemeteran, dia kayak orang lihat hantu. Ada orang karena takut pada ular, terus segala yang mirip ular dia takut, fobia. Sabuk yang melingkar-lingkar dia takut. Apa yang melingkar itu sudah perlu psikiater. Jadi kalau ada yang takut kok tidak rasional, apalagi berlebihan, itu nanti namanya fobia. Saya tidak tahu di sini ada yang fobia apa tidak. Fobia itu objeknya tidak rasional. Kalau bagi orang lain itu biasa-biasa. Misalnya, saya takut sekali, Pak, sama pulpen ini. Gemeteran saya kalau ada pulpen ini. Nah, itu kamu perlu psikiater. Oke, jadi ini kategori-kategorinya. Oke, terus menyikapi ketakutan antara lain bisa kalian lakukan ini. Yang pertama, sadari. Tidak apa-apa orang takut itu alami. Kayak yang kedua, sadari kamu itu takut apa. Coba kamu inventarisir yang kamu takuti apa. Ini kok pekerjaan tidak selesai-selesai, aku ini takut apa sih?
Takut capek, takut kehabisan waktu, takut apa? Banyak orang bilang sholat malam itu manfaatnya besar. Kok aku males sholat ya? Kok bangun rasanya kok ogah-ogahan? Kira-kira aku takut apa seandainya bangun jam 3 subuh misalnya? Takut paginya ngantuk, takut kesehatan terganggu. Coba dicek. Yang tidak aku inginkan itu apa? Itu kan yang kamu takuti. Nah, sadari. Kuncinya kamu menang yang pertama, kamu tahu yang kamu takuti apa. Paling tidak pasti yang ada yang kamu takuti yaitu rasa tidak enak. Kenapa kok tidak tekun baca buku? Mungkin karena baca buku itu tidak enak. Lebih enak baca HP misalnya. Itu kan yang penting kamu jelas sekarang. Yang kamu takuti itu apa? Yang pertama itu sadari, terus ingatkan bahwa itu alami. Sejak kemarin saya wanti-wanti, jangan suka marah-marah sama dirimu sendiri. Ingatkan bahwa oh ya, alami rasa takut ini, tapi ini tidak terlalu bagus kalau dibiarkan. Jadi tidak harus dirimu dimarahi. Terus persiapkan diri, pelajari rasa takutmu dan hadapi. Bertarunglah. Kalau memang tadi misalnya ya, kamu malas bangun malam karena takut paginya ngantuk. Sekarang dihadapi, disiapkan, dipelajari. Oh, biar paginya tidak ngantuk tapi tetap bangun malam apa? Suka baca buku tapi menikmati buku, tidak tersiksa karena buku apa? Itu namanya menyiapkan diri. Melawan ketakutanmu tadi. Ya mungkin baca bukunya sambil disandingi kopi. Kalau masih kurang ya ditambah gorengan, masih kurang tambah Indomie, masih kurang lagi tambah apa. Itu jadi bacanya enak karena sandingannya oke. Oke. Kok setiap kali baca ngantuk, Pak? Oh ya kalau gitu ya tidur dulu baru baca. Ya setiap baca ngantuk lagi, Pak. Ya tidur terus. Lah ya gimana lagi, Wong? Bisamu itu. Jadi hadapi. Ya kalau sudah dihadapi pasti kamu menang. Dan diingat-ingat jangan lakukan segala hal yang tidak alami. Tipuan-tipuan, manipulasi-manipulasi itu tidak alami. Kalau tidak alami biasanya nambah masalah. Misalnya tadi kamu tidak lulus-lulus, Pak, ujian, bolak-balik ikut ujian juga tidak lulus. Biar besok lulus aku tak nyontek, itu tidak alami, manipulasi. Bisa nambah masalah baru. Nembak kok ditolak, saya takut ditolak lagi, Pak. Enaknya yo, poneng dukun apa yo, misalnya. Nah, itu hati-hati bisa nambah masalah lagi yang tidak seharusnya. Kok tidak dapat uang, Pak, enaknya gimana biar dapat uang? Ya lakukan secara alami saja. Segala yang tidak alami biasanya nambah masalah. Kan banyak itu kan yang tertipu investasi sekian, nanti dalam waktu sekian kaya raya itu. Yang tidak alami-alami itu biasanya panennya masalah. Jangan lakukan yang tidak alami. Taklukkan ketakutanmu secara natural saja, dikalkulasi yang rasional. Satu-satunya ketakutan yang pasti terpuji kalau dalam agama adalah khauf. Takut kepada Allah. Jadi kalau ingin tauhidmu memuncak, atasi semua ketakutanmu pada apapun yang selain Allah, sisakan satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah. Atasi itu maksudnya ya taklukkan. Jangan mau disetir oleh ketakutan-ketakutan yang bukan ketakutan karena Allah. Atau ketakutanmu pada yang bukan Allah, jangan sampai tunduk di bawah ketakutanmu pada Allah. Jangan sampai mengalahkan ketakutanmu pada Allah. Maksudnya itu. Kalau dalam Islam istilah khauf ini macam-macam. Di Al-Quran juga banyak sebenarnya. Ada khauf. Khauf itu takut di hadapan sesuatu yang lebih superior. Itu namanya khauf. Ada istilah wajal. Wajal ini gejalanya. Kamu gemeteran, kamu gentar
di hadapan sesuatu yang lebih superior, itu wajal. Makanya ada ayat yang idza dzukirat, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gentar. Begitu dengar kata Allah, hatinya gentar. Jadi cirinya orang mukmin yang sejati itu kalau mendengar nama Allah, hatinya tergetar-gentar. Merasa diri kecil, merasa diri tidak berdaya, lemah. Makanya wajilat qulubuhum. Orang di hadapan yang superior, di hadapan Allah khauf, manifestasinya wajal, bentuknya nanti khosyah. Khosyah itu takut yang sangat besar. Jadi saking takutnya kemudian kamu bergantung pada yang kamu takuti. Makanya kalau ada sesuatu yang selain Allah yang sangat kamu takuti, dia punya potensi untuk menandingi Allah. Taklukkan ketakutanmu itu. Jadi itu takut yang sangat dalam sampai membuatmu tergantung, itu namanya khosyah. Tidak boleh kamu tergantung pada apapun selain pada Allah. Ada lagi rohbah. Rohbah itu biasanya gandengannya rohbah. Satu pakai ghin, satu pakai hak. Kalau rohbah itu takut yang kamu ingin lari saja, menghindar dari yang ditakuti. Kalau rohbah itu lawannya takut yang menghindar, ingin selalu mendekat. Kalau roja itu biasanya gandengannya rohbah, ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Tapi kalau rohbah ini ingin lari. Cuma maksudnya rohbah kalau dalam khauf pada Allah ini lari dari yang selain Allah menuju Allah saja, itu namanya rohbah. Nanti ada juga haibah. Haibah ini gentar. Jadi kamu merasa tidak ada artinya di hadapan Allah, itu haibah. Betapa kecilnya aku itu, kamu haibah. Wah, aku tidak ada apa-apanya di hadapan orang itu. Orang itu pintar sekali, itu haibah. Jadi kalau dalam agama ini, kalau dalam Islam, khauf itu dasarmu untuk mendekat ke Allah. Yang pertama itu saya ambil beberapa ayat. Ayat tentang khauf itu banyak. Kayak di surat Ar-Rahman itu ada, barang siapa yang takut pada Allah, waliman khofa maqama rabbihi jannatan, dia akan dapat 2 surga. Jadi kalau kamu satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah, besok kamu tidak cuma dapat 1 surga tapi 2 surga. Ya lumayan, kalau capek di surga yang satu, pindah ke surga yang satunya. Memang tafsirannya begitu. Jadi ada 2 surga untukmu. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi takut itu syaratnya, konsekuensinya keimanan. Saya ambil dari Ali Imran itu. Innama dzalikumus syaitonu yukhawwifu awliya'u fala takhafuhum wa khafuni. Setan itu selalu menakut-nakuti para aulianya Allah. Jadi kalau kamu sering ragu-ragu, sering was-was, kamu sering tergoda melakukan kejahatan, kejelekan, itu perilakunya setan, maka jangan takut, jangan gentar. Satu-satunya yang harus kamu takuti hanya aku, katanya Allah. Jadi la takhafuhum wa khafuni. Jangan takuti mereka, takutlah pada aku saja. In kuntum mu'minin. Kalau kamu percaya, kalau kamu beriman, itu Allah kayak ngomong, kalau kamu takut pada mereka, sebenarnya kamu tidak terlalu percaya padaku. Yang harus kamu takuti mereka. Jadi yang pertama itu, Al-Quran menjelaskan tentang takut itu. Implikasi, konsekuensi, kalau kamu ngaku orang beriman, yang kamu takuti hanya Allah saja. Apa ndak boleh Pak takut ke yang lain? Kan wajar Pak takut ke yang lain. Ya cuma takut ke yang lain itu ndak boleh nabrak takutmu pada Allah. Takut sama manusia sampai kamu ndak sholat, itu namanya kamu ndak takut Allah, takut sama manusia. Nah ini ketakutan yang nabrak takutmu pada Allah, itu yang ndak boleh. Terus innama yahsyallahu min ibadihil ulama, ini kalian sudah hafal.
Yang khosyah, yang berarti takut serius mendalam pada Allah, itu hanya para ulama, hanya orang-orang yang punya ilmu. Orang yang ngerti, orang yang sadar dirinya pinter, punya keilmuan sehingga dia makrifat tentang kehidupan ini, pasti dia takut sama Allah. Yang masih berani sama Allah, biasanya ilmunya kurang. Masih harus belajar lagi. Terus implikasinya apa? Takut pada Allah itu berarti berani menghadapi semua yang selain Allah. Fala tahsyawun nasa wahsyawni. Jadi jangan kamu takuti manusia siapapun dia, takutlah hanya padaku saja. Itu maunya Allah. Terus ketakutan itu bisa jadi kontrol dari perilaku jelek. Kalau ini dari kisahnya Qabil sama Habil itu kan, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitiya dia ilaika. Itu kan waktu Qabil mau bunuh Habil, kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan melakukan hal serupa. Aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa tidak begitu? Inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut pada Allah. Jadi kalau engkau mau menyakitiku, aku tidak akan menyakitimu. Tidak akan balas menyakitimu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Kalau engkau memakiku, aku tidak akan balas maki-maki kamu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Itu pelajarannya ayat ini. Jadi umat Islam tidak dilatih untuk membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau masih takut sama Allah. Oh Pak, dia duluan Pak, bohong. Kan berarti sah saya. Bohong juga enggak. Dia duluan maki-maki ya Pak. Kalau enggak dimaki-maki balik, kalah nanti kita. Oh, enggak. Jangan melakukan yang jelek. Ya sekarang banyak orang bilang, sing waras ojo ngalah, tapi lakukan dengan baik. Jadi tidak ngalahnya lakukan dengan lurus, dengan baik. Kalau merasa enggak bisa melakukan dengan baik, jangan tanding. Kenapa nanti? Jangan-jangan kamu nabrak pagar-pagarnya Allah. Rumus kita pokoknya kalau ada yang jelek, perbuatan jelek apapun, ingat-ingat kalimat itu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut sama Allah. Pelihara baik-baik kalimat ini dalam dirimu. Dan barang siapa takut, dia akan dapat banyak pelajaran. Ya kan? Kalian yang bahasa surahnya Allah itu kan, saya dzakkaru may yakhsha. Akan dapat banyak pelajaran orang yang takut pada Allah maksudnya. Nah, itu rumus-rumus khauf dari agama. Katanya Imam Ghazali, karakternya khauf itu ada yang tobi'ah, wahmiyah, ibadah, syirik, maksiat. Tobi'ah itu alami. Yang sehat, yang rasional itu tobi'ah. Ada takut yang wahmiyah. Wahmiyah itu ketakutan yang tidak rasional. Tidak masuk akal, tidak jelas. Kok gitu kok ditakuti. Itu namanya wahmiyah. Yang ditaklukkan yang wahmiyah ini. Kalau yang tobi'ah dikontrol. Yang wajib yang mana? Ibadah. Takut pada Allah itu kan jenisnya ibadah. Kalau ini wajib. Kamu harus takut sama Allah. Takut ketakutan di bawahnya yang tobi'ah, kontrollah, jangan sampai nabrak ketakutanmu pada Allah. Kalau masih ada ketakutan yang wahmiyah, taklukkanlah. Jangan sampai kamu takut yang tidak jelas. Yang sama sekali jangan syirik. Takut tadi yang harusnya pada Allah, kamu tempelkan pada yang bukan Allah. Nah ini tidak boleh. Jadi ini takut yang punya konotasi sampai kamu menyerah mempertuhankan. Itu yang tidak boleh. Kalau tobi'ah masih boleh. Malam-malam gelap-gelap, wah saya tidak berani masuk kamar sana. Ngeri kalau di sana itu sebenarnya natural alami. Kamu tidak usah jawab, gitu aja kok takut-takut itu ya sama Allah. Ya, tidak begitu. Ya. Ayo mas maju pidato. Waduh gemeteran aku takut.
katanya beriman. Ya takut itu sama Allah. Ya tidak begitu, itu tobiah, tidak apa-apa. Wajar, dikontrol saja. Yang tidak boleh itu takut yang kemudian yang ditakuti jadi objek kayak Allah, disembah, ditaati 100%. Itu namanya jenis khauf yang jadi syirik. Atau maksiat. Ketakutan yang melahirkan maksiat itu tidak boleh. Menyebabkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Waduh, aku takut tidur sendirian, berdua yuk. Nah, itu tidak boleh. Kan alami Pak, dasarnya ketakutan, tidak boleh melahirkan maksiat. Oke, itu macam-macamnya khauf. Oke, terus kalau katanya Imam Ghazali, dasarnya khauf itu makrifat. Tidak mungkin khauf itu dipaksa. Saya tak takut, padahal nggak takut, itu tidak bisa. Untuk bisa ketakutan pada Allah itu muncul, harus kenal siapa Allah, siapa dirimu. Otomatis kamu akan takut, kamu akan gentar di hadapan Allah. Orang yang masih berani sama Allah, mungkin dia ngerti Allah itu siapa, tapi dia tidak makrifat pada Allah. Jadi tidak kenal. Beda kan kenal sama ngerti itu. Dia tidak sadar siapa Allah itu sehingga dia tidak takut sama Allah. Maka tahu dan sadar tentang Allah, makrifat tentang Allah itu jadi dasarnya khauf. Kenali dirimu, kenali Allah, maka otomatis kamu akan takut sama Allah. Manusia yang paling takut pada Allah bisa dijamin dialah yang kenal dirinya dan kenal Allah. Makanya yahsyallahu min ibadihil ulama. Hanya orang-orang berilmu yang bisa takut sama Allah. Karena ketakutan itu tidak bisa dimanipulasi. Kalau kepatuhan bisa. Kamu paksa-paksakan untuk sholat, kamu paksa-paksakan puasa bisa. Tapi dipaksa takut tidak bisa. Kalau dasari tidak takut. Untuk bisa takut, katanya Ghazali, jalurnya adalah makrifat. Makrifat itu berarti paham, kenal, sadar tentang siapa kita, siapa Allah. Kalau kamu kenal siapa itu raja, siapa itu presiden, kan orang ini raja loh, presiden loh, otomatis kan kamu langsung gentar. Kayak kamu naik motor tiba-tiba dicegat orang, begitu ngerti, itu polisi toh, langsung gentar. Kenapa? Kamu makrifat tentang hubunganmu dengan polisi. Sehingga muncul khaufnya. Nah, sama Allah usahakan sampai level ini. Kamu tidak memaksa dirimu tapi otomatis takut. Kalau mau melakukan kejelekan, takut aku sama Allah. Nah, itu berarti kamu sudah jadi. Keimananmu sudah mantap. Tapi kalau ini masih belum, ya masih dipaksa-paksa menghindari maksiat, dipaksa-paksa. Harus kamu tumbuhkan lagi, harus naik level lagi. Kalau di Imam Ghazali, dasarnya makrifat. Ini tidak bisa dibikin-bikin. Implikasinya apa? Orang yang takut pada Allah itu biasanya tawadhu. Tawadhu itu antitesisnya sombong. Jadi, ya tawadhu tidak identik dengan kalau jalan menunduk ya. Kesannya begitu. Kalau ada mahasiswa kok jalannya nunduk, tawadhu sekali dia. Enggak. Kalau ukurannya itu, ya sekarang hampir semua orang tawadhu. Kadang ngobrol sama mahasiswa aja kita dicuekin, dia nonton HP ini, tawadhu sekali. Menghadap ke bawah. Jadi tawadhu, tidak sombong, tidak merasa besar, betapa kecilnya dirinya. Itu implikasi dari khauf. Orang yang sombong tidak mungkin dia punya rasa takut. Maka kebalikannya, orang yang punya khauf, punya takut, pasti tawadhu. Kemudian orang takut itu punya karakter lanjutan, yaitu pasti dia iffah dan warok. Iffah itu menjaga diri, warok itu hati-hati dari dosa besar maupun dosa kecil. Itu namanya wira'id. Termasuk hati-hati dari syubhat.
Itu namanya orang wirai. Ini tidak jelas ya, halal apa haram. Dalam dipending nanti dulu aja, ditinggal dulu. Itu namanya syubhat. Itu orang wirai begitu. Jangankan yang haram, yang syubhat aja dia tidak mau, itu wirai. Orang yang wirai pasti nanti terjaga dirinya, namanya iffah. Terus siddiq. Siddiq itu orang yang menempuh jalur lurus. Itu implikasinya orang takut sama Allah. Kemudian ilm. Pasti dia punya ilmu. Kalau Imam Ghazali tadi kan ma'rifat. Orang bisa takut itu pasti karena dia ma'rifat, paham siapa dirinya, siapa Allah. Maka dia ada di makom ilm. Dan yang terakhir pasti takwa. Kadang-kadang bahkan takwa ini didefinisikan takut kepada Allah. Karena memang dekat. Orang yang takut pasti takwa. Jadi itu implikasinya. Kalau ingin tahu orang ini takut tidak sih sama Allah, coba cek parameter-parameter itu. Yang bisa kalian lihat itunya. Dia tawadhu apa enggak? Terjaga apa tidak? Kemudian lurus apa tidak orangnya? Kemudian berilmu apa tidak? Dan takwa apa tidak? Itu ukuran-ukuran seorang yang takut. Kalau masih tidak punya itu sebenarnya ya mungkin takutnya masih dipaksa-paksa. Oke, terakhir saya bawakan Plato tentang ketakutan juga, cuma dalam konotasi yang berbeda. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. Kita bisa memaafkan dengan mudah anak-anak yang takut kegelapan. Tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang dewasa takut dengan cahaya. Kalau ada anak kecil takut kegelapan itu wajar, biasa. Wong yang besar aja kadang juga masih takut. Yang mengenaskan, yang ironis, yang tragis itu kalau ada orang sudah dewasa, akalnya lengkap, segala perangkat intelijensinya utuh, tapi dia takut dengan cahaya, dia takut dengan kebenaran, dia takut dengan kebaikan. Maka orang-orang ini adalah tragedi dalam kehidupan. Maka terus belajar, terus cari ilmu, terus luaskan wawasan, biar kalian tidak alergi cahaya. Alergi dengan kebenaran. Apa ada Pak orang alergi dengan kebenaran? Ada. Jangan-jangan di sekitar kita banyak. Kenapa? Karena yang muncul di sekeliling kita banyak hari ini adalah kepalsuan-kepalsuan. Orang yang terpapar kepalsuan terus-menerus, nanti kepekaannya pada kebenaran bisa menurun. Kalau parah, bisa sampai level takut pada cahaya. Oke, ini istilah-istilah simbolik, silahkan kalian terjemahkan untuk hidupmu sendiri-sendiri. Jangan sampai nanti kamu alergi cahaya. Oke, saya kira itu tema ketakutan malam hari ini. Ambil 1-2 yang relevan untuk hidupmu, untuk meningkatkan kualitas dirimu. Cuma harus diusahakan, karena di situ tersembunyi rahasia kesempurnaan keimanan kita. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.